Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita datang menghampiri wajah Tuhan. Kita akan mencari wajah Tuhan pagi hari ini dengan memuji menyembah Tuhan di dalam mesbah doa pagi. Kita mau tanggalkan semua beban-beban hidup kita hari ini. Segala apapun yang menjadi aktivitas kita, kita mau beralih mencari wajah Tuhan. Kita mau menyenangkan hatinya dengan kita memuliakan namanya. Mari saudara, kita akan berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur pagi hari ini ya Bapa, kami datang padamu dengan berterima kasih Bapa kepadamu ya Tuhan Yesus, atas segala kasih setiamu, kebaikanmu. Kami boleh ada dan hari ini pun Tuhan semua karena anugerahmu. Kami ingin membalas kebaikanmu ya Tuhan dengan kami memuji menyembahmu ya Bapa. Kuduskan, sucikan dengan darah Yesus pada saat kami akan memuliakan, memuji, menyembah-Mu Tuhan bersama dengan anak-anak-Mu di dalam keluarga kami masing-masing Tuhan. Pagi hari ini kami yang akan Tuhan beraktivitas, biarlah kami Tuhan lebih dulu mencari wajah-Mu, sumber kehidupan, sumber kekuatan kami, sehingga hidup kami dilayakkan menjadi Tuhan orang-orang yang dikuduskan, disucikan, dan kami boleh menjadi umat-umat pemenang pada hari ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami diizinkan kuasa kegelapan iblis mengganggu mesbah doa pagi, melemahkan rohani kami, melemahkan jiwa tubuh kami Tuhan. Kami ikat patakan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat kuasa kasih-Mu hari ini. Haleluya, amin. Sucikan dan kuduskan hati dan hidup kami Tuhan. Haleluya. Sucikan dan kuduskan hati ini ya Tuhan, untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Amin. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Amin Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati dan hidup kami Tuhan seperti hari ini di pagi ini ya Bapa. Sucikan dan kuduskan hati ini, amin, untuk layak menghadap hadirat-Mu, amin. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu ya Tuhan. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, amin. Mulialah nama-Mu ya Tuhan, amin. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Amin Tuhan. Oh haleluya. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu selama-lamanya. Mulialah nama-Mu ya Tuhan, amin. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Besar
kuasa-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa, sucikan dan kuduskan hati ini dalam hidup kami, untuk layak kami tetap bersekutu denganmu, mencari wajah-Mu, menyembah memuji-Mu ya Tuhan Allah yang kudus. Oh haleluya, Terima kasih. Engkau yang kudus, hidup Kuduskan kami membutuhkan-Mu hidup dalam kami. hidup kami. Hanya Yesus yang sanggup mengubahkan hati kami, kehidupan yang gelap menjadi lebih terang dalam kehidupan ini ya Tuhan. Hati kami hati yang mengasihi-Mu, hati yang di dalam jalan kebenaran-Mu. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena kekudusan-Mu, Kau ubahkan hidup kami menjadi layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau Bapa yang hidup. Pagi hari ini kami datang sujud menyembah-Mu Tuhan. Biarlah hari ini kalau Tuhan kami merasa hari ini ada Tuhan di dalam hati kami Tuhan. Oh ada Tuhan kelemahan dan dosa yang kami rasakan hari ini Tuhan. Dan biarlah kami tidak diamkan, kami tidak biarkan Tuhan Yesus Bapa, iblis Tuhan melemahkan kami, mendakwa kami, sehingga seperti kami tidak layak di hadapan-Mu. Hari ini Tuhan, kami percaya pada saat kami mengakui dan sujud di hadapan-Mu dan mengakui segala dosa dan kelemahan kami, maka kami percaya padamu, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang suci, maka Engkau akan menyucikan dan menguduskan kami. Dengan darah-Mu Engkau mengampuni segala dosa kelemahan kami Bapa. Dan juga kami percaya saat kami mengaku dosa kelemahan kami, dan kami juga percaya Tuhan bahwa Engkau menyembuhkan kami dan memberikan kekuatan yang baru kalau kami dalam keadaan lemah ya Tuhan. Dan saat ini kami hanya percaya saat kami menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus, kami percaya hidup kami pagi hari ini diubahkan, dan sepanjang hari ini kami boleh mengalami kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau memenuhi hidup kami hari ini, di pagi hari yang Engkau ciptakan, Engkau berikan buat kami. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur padamu atas segala kebaikan, kasih setia-Mu bagi kehidupan kami. Haleluya. Ku bersyukur padamu ya Tuhan. Amin Tuhan. Atas kasih setia-Mu padaku, Engkau mengampuni, Engkau menguduskan kami. dengan apakah ku balas kasih-Mu? Selain memberi yang terbaik dalam hidup kami Segala kebaikan-Mu padaku. Amin. Kudus, Tuhan hidup kami. kuduslah Tuhan. Sucikanlah kami Tuhan. Suci, sucilah Tuhan. Kami persembahkan hidup kami padamu. Sembahlah Tuhan, Raja segala raja. Kau layak Tuhan, amin. Kau yang layak dipuji dan disembah. Kau yang layak dimuliakan selamanya. Amin Tuhan. Kau yang layak dipuji dan disembah. Kau yang layak dimuliakan ya Tuhan Yesusku. Terima kasih. Ku bersyukur padamu Ku bersyukur padamu ya Tuhan. Segala kasih setiamu, atas kasih setia-Mu
padaku. Amin. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Kini kami persembahkan hidup kami padamu. Segala kebaikan-Mu padaku. Amin Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Suci, Sucilah Kau Tuhan Yesus. sucilah Tuhan. Sembah, sembahlah Tuhan, Raja segala raja. Kau layak dipuji disembah ya Tuhan. Kau yang layak dipuji dan disembah. Kau yang layak dimuliakan selamanya, Yesus. Kau yang layak dipuji dan disembah. Kau yang layak dimuliakan ya Tuhan. Yesusku, Kau yang layak dipuji disembah ya Tuhan selama-lamanya. Amin Tuhan. Kau yang layak dipuji dan disembah. Kau yang layak dimuliakan selamanya. Amin Tuhan. Kau yang layak dipuji dan disembah. Kau yang layak dimuliakan ya Tuhan. Yesusku, Kau yang layak dimuliakan ya Tuhan Yesus. Amin Bapa. Kau yang layak dimuliakan ya Tuhan. Yesusku, Kau yang layak dimuliakan selama-lamanya. Amin. Kau yang layak dimuliakan ya Tuhan. Yesusku. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Haleluya. Dan hati kami untuk dengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan di dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami dengar firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu tema, diberkati orang yang suci hatinya. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-8 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Ya. Nah saudara, kata berbahagia lebih tepat diartikan dengan diberkati dari kata Yunani makarios. Ya, jadi diberkatilah orang yang suci hatinya. Kenapa? Karena mereka akan melihat Allah. Ya, artinya mereka akan bertemu dengan Tuhan. Ya, berada di tempat kediaman Allah. Ya, nah saudara, suci hatinya di dalam bahasa Yunani adalah kataros. Dapat juga berarti murni hatinya. Ya. Nah dalam kitab Mazmur, Daud berkata demikian saudara. Dalam Mazmur 24 ayat 3 sampai yang keempat. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ya, saudara, Daud menekankan bahwa orang yang ingin menyembah dan melayani Allah dan orang yang mau menerima berkatnya harus mengusahakan hati yang murni dan kehidupan yang benar. Ya, di situ dikatakan saudara, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, ya, melainkan yang bersih tangannya, ya, artinya yang melakukan apa yang benar,
saudara ya, perbuatan yang benar dan yang murni hatinya, artinya antara perkataan dan perbuatan itu sejalan, ya berbicara tentang ketulusan, berbicara tentang kejujuran ya. Nah saudara, tangan yang bersih adalah tangan yang bersih dari perbuatan dosa ya. Nah demikian juga hati yang murni menunjuk kepada kekudusan hati ya saudara, motivasi yang murni ya, yaitu motivasi yang benar saudara, dan hanya orang yang murni hatinya atau yang suci hatinya yang akan melihat Allah ya. Nah saudara, bagaimana kita dapat memiliki kesucian hati atau kemurnian hati? Karena ini yang terpenting dalam hidup kita, karena firman Tuhan katakan bahwa goal orang percaya atau tujuan sasaran orang percaya adalah dia bertemu dengan Allah, melihat muka dengan muka ya dengan Allah. Saudara, inilah yang menjadi tujuan, pengharapan atau sasaran orang-orang yang percaya ya. Saudara, orang yang suci hatinya. Firman Tuhan katakan saudara bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya bagaimana orang yang saudara, semua orang yang berdosa ya tidak akan mampu saudara melihat Allah, ya bertemu dengan Allah, karena firman Tuhan katakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa memisahkan hubungan antara Allah dengan manusia ya. Oleh karena itu saudara, firman Tuhan ya, kita akan pelajari di sini bagaimana kita dapat memiliki kesucian hati atau kemurnian hati, dari hati yang berdosa kemudian menjadi hati yang benar ya, hati yang penuh dengan penipuan menjadi hati yang penuh dengan kejujuran ya, hati yang tidak tulus menjadi hati yang murni hatinya ya. Nah saudara, bagaimana kita dapat memiliki kesucian atau kemurnian hati ya? Yang pertama saudara, hati kita harus disucikan oleh darah Kristus ya. Tidak ada jalan lain, hanya darah Yesus yang dapat menyucikan hati nurani saudara dan saya. Firman Tuhan katakan bahwa betapa liciknya hati, lebih licik daripada saudara yang lainnya ya, karena hati manusia penuh dengan penipuan ya, dia bisa menipu orang lain, dia bisa menipu diri sendiri. Bahkan Yesus katakan dari dalam hati manusia timbul segala pikiran yang jahat, iri hati, kecemaran, percabulan dan sebagainya ya. Oleh karena itu bagaimana kita dapat memiliki kesucian atau kemurnian hati? Yang pertama, hati kita haruslah disucikan oleh darah Kristus. Di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-14 mengatakan demikian. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Supaya apa? Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup ya. Saudara, kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup hanya dengan hati nurani yang telah disucikan oleh Tuhan, yaitu melalui darah Kristus ya. Dikatakan firman Tuhan bahwa saudara, oleh darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita ya. Saudara, Petrus juga mengatakan demikian, bahwa bukan dengan emas dan perak ya Tuhan telah menebus segala dosa kita, tetapi dengan darah yang mahal ya. Saudara, kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik, tetapi oleh iman,
percaya pada Yesus oleh penebusan Kristus di kayu salib, oleh darah Kristus yang menyucikan dosa-dosa kita. Ya, nah saudara, hanya darah Kristus yang dapat menyucikan hati saudara dan saya. Kristuslah yang menjadikan kita suci dan memberikan kita satu hati yang baru. Ya, firman Tuhan katakan di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Ya. Nah saudara, hal yang sama juga dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Rasul Yohanes juga mengatakan demikian. Jika kita hidup dalam terang, darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Ya. Bukti kita sudah disucikan oleh darah Kristus, maka firman Tuhan katakan kita hidup di dalam terang. Kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan, kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Ya. Nah saudara, dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mungkin memiliki kesucian atau kemurnian hati. Karena pada dasarnya hati manusia itu licik, ya, pandai menipu orang lain, bahkan menipu diri sendiri. Ya, saudara, ya, ini yang firman Tuhan katakan. Ya, nah firman Tuhan juga katakan, Yesus katakan bahwa sebab dari dalam hati timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, kesombongan, kebebalan. Ya, karena itu hati kita perlu disucikan. Ya, hanya oleh darah Yesus. Ya, yang disucikan apanya? Hatinya. Dari dalam hati kita, di dalam hati saudara dan saya. Ya, penampilan lahiriah tidak menjamin bahwa kita adalah orang-orang yang suci. Ya, firman Tuhan katakan bahwa jangan pandang hal yang lahiriah. Tuhan tidak melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati saudara dan saya. Ya, jadi bagaimana caranya mengubah hati kita yang licik menjadi hati yang suci? Yang pertama, hanya darah Yesus yang dapat mengubah hati nurani saudara menjadi baru. Ya, saudara, inilah anugerah kasih karunia Tuhan. Sebab dikatakan di dalam Yesus kita adalah ciptaan baru. Saat kita percaya pada penebusan Yesus Kristus di hati, kemudian kita mengundang Yesus masuk dalam hati kita, menerima penebusannya, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kelahiran baru Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Ya, hal yang kedua adalah hati kita disucikan oleh firman Tuhan. Ya, di dalam Efesus 5 ayat 26 mengatakan untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ya, dalam Yohanes 15 ayat 3 juga dikatakan kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya, saudara, ini yang Yesus katakan. Ya, Tuhan katakan, saudara, kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Ya, jadi saudara, hati nurani kita dapat disucikan hanya melalui firman Tuhan. Itu yang kedua. Yang pertama adalah oleh darah Yesus, ya, penebusan Kristus di kayu salib, kita jadi ciptaan baru. Saudara, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Dan yang kedua adalah kita dikuduskan oleh firman Kristus, firman Tuhan yang menguduskan saudara dan saya. Ya, nah saudara, mengapa firman Tuhan dapat menyucikan hati nurani kita? Ya, saudara, dari segala dosa. Ya, karena firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang dalam kebenaran. Ya, saudara, itulah fungsi daripada firman Tuhan. Ia mengajar, ya, ia menyatakan kesalahan, ia menegur, dia memperbaiki kelakuan.
dan ia menuntun saudara dan saya ke dalam seluruh kebenaran Allah. Ya, ini yang firman Tuhan katakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Hal yang ketiga, hati kita disucikan oleh iman. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 9 dikatakan, dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Ya. Dan ia, yaitu Yesus, sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita. Ya, artinya orang-orang Yahudi. Ya, karena ini berkaitan dengan saudara bagaimana ada masalah di Yerusalem, bagaimana orang-orang non-Yahudi, ya, ada orang yang mengajarkan mereka harus disunat untuk menerima keselamatan, maka Paulus sangat menentang pengajaran yang demikian, ya, sehingga Paulus datang kepada Petrus, Yakobus dan Yohanes sebagai soko guru di Yerusalem, dan mereka berkata, adalah keputusan kami dan Roh Kudus, ya, bahwa saudara orang yang bukan Yahudi tidak perlu harus disunat agar diselamatkan, hanya oleh iman percaya pada Yesus. Ya, karena itu dikatakan, dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Merekanya itu adalah orang-orang non-Yahudi. Sesudah ia, yaitu Yesus, menyucikan hati mereka oleh iman. Ya, saudara, oleh iman percaya kita kepada Yesus Kristus, hati nurani kita dikuduskan, disucikan. Ya, saudara, sehingga apa? Kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Ya, karena saudara kita diselamatkan oleh karena iman percaya pada Yesus dan bukan melakukan hukum Taurat. Ya, karena tidak ada seorang pun yang mampu melakukan hukum Taurat. Semua orang berada di bawah kutuk dosa. Namun oleh karena kasih karunia Allah, Tuhan Yesus datang menyelamatkan manusia, menebus manusia dari segala dosa, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Ya, nah saudara, bagaimana praktek kesucian hati dan praktek kemurnian hati dalam hidup kita sehari-hari? Ya, dalam Mazmur 24 tadi ayat yang ketiga dan keempat, ya, dikatakan kesucian hati dinyatakan oleh tangan yang bersih, ya, saudara, yakni kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang berdosa. Ya, itulah orang yang layak masuk, naik ke gunung Tuhan dan masuk dalam hadiratnya yang melihat Allah. Ya, dan hal yang kedua adalah orang yang murni hatinya, yang diungkapkan dalam kejujuran, ya, dalam tutur kata, bahwa apa yang kita ucapkan adalah benar. Ya, saudara, ingat firman Tuhan katakan semua pendusta tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ya, hanya orang yang bersih hatinya, yang murni hatinya, yang jauh dari penipuan, yang tidak bersumpah palsu, yang tidak berdusta, tapi hidup dalam kebenaran, mereka yang masuk dalam kerajaan surga, mereka yang melihat Allah. Ya, inilah firman Tuhan. Kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur buat anugerah kasih setia Tuhan. Hati kami telah disucikan oleh darah Yesus, bukan karena perbuatan kami, ya Tuhan. Karena pada dasarnya kami semua manusia berdosa, dan bahkan hati kami licik Tuhan, hati kami jahat. Namun hati nurani kami telah disucikan oleh darah Yesus, sehingga di dalam Engkau kami adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Dan hati nurani kami juga disucikan oleh firman Tuhan yang berkuasa menguduskan kami.
Firman-Mu mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, dan firman-Mu itu adalah kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, biar kami hidup di dalam firman-Mu. Firman-Mu mengatakan dengan apakah seorang muda tetap menjaga kelakuannya tetap bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan, mentaati apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Hidup di dalam firman-Mu, karena firman Tuhan itu mengajar kami dalam kebenaran, mendidik kami dalam kebenaran, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami boleh disucikan hati kami lewat iman percaya kami kepada Tuhan. Oleh karena penebusan, iman percaya kami kepada Yesus Kristus, kami dibenarkan. Ini semua karena anugerah-Mu, kami menerima pengampunan dosa dan kami diselamatkan. Terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu. Saat ini yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit sembuhkan di dalam nama Yesus. Demikian kekurangan Tuhan cukupkan di dalam nama Yesus. Yang mengalami pergumulan berat Tuhan, kami berdoa berikan kelegaan dan Tuhan tolong. Kalau ada dosa pada saat ini Tuhan, ampuni kami. Hati kami yang kurang bersih, hati kami yang masih kotor, hati kami yang masih licik Tuhan, hati kami yang masih jahat, hati kami yang masih najis Tuhan, saat ini kami mau bertobat di dalam nama Yesus. Ampuni segala dosa kami, sucikan dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, menjadi Tuhan dan Kristus yang memerintah dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Ini menjadi doa kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami berdoa bagi bangsa negara kami, Tuhan yang berkati, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami juga. Peperangan yang semakin meluas di Timur Tengah, kami berdoa Tuhan, biar kalau Tuhan kehendaki, biar perdamaian boleh Tuhan ada antar bangsa-bangsa. Namun kalau memang ini tanda akhir zaman, biarlah kami mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan-Mu sebelum hari yang jahat itu tiba. Maka kami sudah diangkat bersama dengan Tuhan di angkasa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu dan kami mau terima berkat-Mu. Saudara, angkat hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kalau engkau diberkati melalui Mesbah Doa Pagi, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.